Gali Air dimanapun kalian berada. Nah, seperti yang aku bilang kemarin, kita bakal terus ngelanjutin tank ini, update-nya kayak gimana ya. Jadi sekarang umur tank ini itu udah 30 harian, cuman dalam waktu 7 hari terakhir, ini nggak kesentuh. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa tanaman background si Myrophyllum tuberculatum green-nya udah overgrow banget. Jadi sampai ke permukaan, bahkan yang di bagian belakang yang arah input masuknya air ke dalam sump filter di bagian belakang itu sudah nutupin banget ya. Jadi kalau terlalu padat kayak gini itu nggak bagus juga buat si tank, karena sirkulasi air itu nggak bakalan stabil, nggak bakalan maksimal lah. Terus yang jadi masalah lagi, tanaman yang terlalu rimbun di bagian atas itu menghalangi tanaman yang ada di bagian depan. Bisa kalian lihat seperti Hemianthus calitricoides kubanya ini udah mulai pada naik ke atas semua ya, karena cahayanya kehalang banget dengan si Myrophyllum, karena ini sampai bagian atas nih. Kurang lebih bagian depan jedanya itu hanya tinggal 3 jari aja nih. Jadi itu pada ngejar cahaya semua, jadi akhirnya tumbuh ke atas. Cuman yang aku mau jelasin sekarang itu bukan di umur yang 30 hari. Kita flashback dulu ke belakang waktu umur dia masuk di hari ke-22 kalau nggak salah. Iya, 22 ketika diatom mulai merajalela. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa diatom tersebut bisa muncul? Jadi, diatom itu makanan utamanya adalah kandungan silikat yang dominan. Silikat tersebut terdapat dari pasir kosmetik, terus hardscape mungkin, itu juga pasti ada kandungan silikatnya. Nah, jadi karena kemarin tank ini itu tanpa cycling, jadi wajar kalau silikatnya itu dominan, walaupun pasirnya udah aku cuci sampai sebersih mungkin ya. Cuman diatom sendiri bukanlah hal yang harus ditakuti di dalam aquascape, karena itu gampang banget ngebasminya. Caranya cuma tinggal rutin ganti air, selalu pantau kotoran-kotoran ataupun penyumbang amoniak terbesar lah ya. Kalau aku sendiri kalau memang benar-benar sempat ketika nggak capek mungkin pulang kerja, pasukan langit biasanya itu adalah penyumbang amoniak tertinggi. Jadi binatang-binatang terbang yang jatuh ke dalam air, kemudian kesedot filter atau masuk ke dalam sump filter, itu pasti aku antisipasi. Kalau kelihatan pasti langsung sudah aku serok pakai serokan ya. Kemudian kotoran ikan itu juga salah satu penyumbang amoniak terbesar. Jadi usahakan pemberian makan ikan itu nggak over, terus juga nggak usah terlalu banyak, karena secara nggak langsung di natural habitat kan mereka juga biasa makanin lumut lah ya. Jadi mereka bisa matok-matokin ataupun makanin diatom. Nah, terus untuk ngebasminya kemarin, ini kan aku masukin moli dan udang ya. Jadi udang itu masuk di umur yang ke berapa kemarin itu? Waktu umur 12 hari itu udah aku masukin udangnya. Sedangkan moli itu aku masukin umur ke 19 apa umur ke 20 kayak gitu. Nah, karena waktu kelihatan si diatomnya itu mulai muncul, jadi si moli langsung aku masukin. Kemarin itu sempat parah banget. Jadi di bagian Hygrophil araguaya itu diatomnya udah mulai padat lah diatomnya. Kemudian di bagian kuba juga udah mulai keluar hair alga karena kotor banget di bagian dasar. Terus nggak bisa dipungkiri bahwa kemarin itu juga kesalahan aku sendiri karena telat ganti air. Kemarin juga jarang-jarang waktu pas umurnya dari umur 18 hari sampai sekarang umurnya udah 26 hari
nggak ada dirawat, nggak ada diganti air, padahal selisihnya cuma 8 hari. Cuman karena lampunya termasuk udah highlight, ya kayak gini lah jadinya. Tuh udah, aduh parah banget, air sampai habis juga nih di bagian sampai keluar gelembung-gelembung. Jadi karbon dioksida dan karbon dioksida, oksigen lebih dominan daripada si karbon dioksida. Ya jadi kayak gini lah penampakannya. Dan lihat tanaman yang manja, kondisinya udah mengenaskan. Masih ada beberapa yang masih sehat, cuman karena cahayanya juga ketutup sama si mirofilmnya itu udah full banget sampai ke atas. Jadi nanti bakalan aku cabut. Ini aku coba maintenance dulu, kemudian trimming bagian kubah yang udah mulai madet ya. Kemarin kita nanamnya cuma dikit doang, tapi ini udah mulai merambat. Jadi mau aku perawatan dulu. Kalau kalian bisa lakukan pergantian airnya tuh setiap hari selama 1 minggu, kemudian masuk di minggu kedua bisa kalian turunkan 2 hari sekali, kemudian masuk minggu ketiga itu 3 hari sekali, dan 1 bulan kemudian kalian bisa coba di 7 hari sekali. Tapi kalau misalnya masalah muncul lagi, kalian balik lagi ke 3 hari sekali pergantian airnya. Kalau aku sih biasanya fasenya kayak gitu aja sih. Nah, cuman kalau misalnya eh, aquascape kalian itu bisa dibilang sudah matur ataupun sudah ya rimbun kayak gini, terus masalah sudah hilang ya udah bersih, kalian bisa lakukan pergantian air dengan patokan parameter air ya, menggunakan TDS meter. Kalau aku sih biasanya karena air di sini itu bisa dibilang kategori soft, ketika air itu kita ganti, aku setel di 45 kemudian masukkan pupuk cair itu naik sekitar 75-an. Ini aku coba tes. Nah, sekarang itu udah 153 ppm, nggak tahu kelihatan nggak sama kalian. Dan kelihatan ya, 153 ppm. Tapi ketika diganti air ini aku reset lagi jadi 45 sampai 55 ppm. Kemudian suplai pupuk cair naik sampai 75 ppm. Nah, terus biarkan aja beberapa hari kemudian kalian coba tes terus, pantau menggunakan TDS meter ini. Ketika airnya sudah naik di 150 ppm, kalau misalnya sama kayak aku ya takaran airnya, tapi kalau kalian main 120 ppm yang normal standar biasa dipakai sama master-master di luar sana, itu ketika airnya naik 220 sampai 250 ppm baru di reset lagi airnya atau diganti air lagi. Kalau aku sih main di kategori soft, jadi antara 75, terus kemudian ketika naik 150 ppm baru aku balikkan lagi ke settingan awal. Kayak gitu aja sih. Untuk pupuk kemarin sudah ada di video yang sebelumnya. Untuk jenis tanaman kemarin juga udah, CO2 juga udah. Oh iya, lampu kemarin nggak sempat aku bahas ya. Jadi di bagian depan ini aku menggunakan Chihiros A451, itu murah banget kok. Cuman cahayanya wah top lah. Mereknya emang nggak bisa bohong. Terus di bagian belakang itu aku menggunakan Candila S400, kipasnya DIY. Kemudian di sini aku juga pakai CO2 indikator. Ini ngebantu banget buat kita ngetahuin kadar CO2-nya terlarut atau enggak. Minimal kita tahu lah ya kalau ada CO2 terlarut. Cuman kita nggak bisa menentukan ini mencukupi atau enggak. Tapi paling enggak ngikuti panduan yang ada ya harusnya bisa ngebantu banget lah. Jadi sekarang aku mau lakukan trimming karena tank ini itu udah wah rimbun banget sih. Sampai ngalang-ngalangin. Ikan aja nggak bisa masuk ke bagian belakang ini kayaknya.
Terus juga sudah mulai ada keluar cyanobacteria di bagian ujung-ujung tanaman yang dekat inlet ke SAM itu. Jadi harus cepat-cepat di maintenance. Udah, langsung aja lah kita maintenance. Nah, kita trimming udah selesai, maintenance juga udah selesai, sekaligus ganti air. Tadi banyak banget aku ganti, kurang lebih 60-70% yang aku ganti karena kotoran di bawah udah lumayan menumpuk. Jadi sekarang saatnya kita masukkan pupuk cair. Di sini makro mikro utamanya aku pakai Biur ya. Cuman 1 tutup botol karena ukurannya 45 cm. Kemudian potasium ini wajib banget aku pakai terus-terusan untuk stem plant. Setiap pergantian air pasti aku kasih, tapi untuk rutinnya 2 hari sekali itu 1 pam aku kasih. Kemudian nitrogen. Nah, sebenarnya nitrogen ini sudah bisa nggak dipakai karena dia 1 bulanan. Harusnya nitrogen cycling di dalam tank ini udah mulai stabil ya, harusnya udah bisa dibilang stabil karena tanamannya subur semua. Tapi nggak apa-apa, aku kasih aja lagi karena tadi banyak banget aku buang airnya. Bisa kalian lihat untuk kubahnya sendiri bertahan ya, jadi dia udah mulai ngarpet. Walaupun tadi waktu pas kehalang cahayanya dia tumbuhnya ke atas ya, karena si Myrophyllumnya tadi dominan banget, jadi memang ketutupan hampir semuanya. Kelihatan dari si Hygrophila raguaya di bagian belakang itu kecil ya, kalah dengan bagian depan karena bagian depan ini kan dia kena cahaya, sedangkan yang di bagian belakang itu ketutupan sama si Myrophyllum tuberculatum green. Untuk Erioholon SPP 6 aman. Untuk tanaman kemarin Singonanthus yang aku keluarin karena waktu pas nggak kerawat kemarin mulai kelihatan tanda-tanda sakit lah ya. Itu tanaman manja banget, jadi nggak rekomendasi buat para pemula. Cuman yang aku rekomendasikan buat pemula yang background ya, kalau kalian mau main rimbun-rimbunan. Misalnya kalian main Rotala gagal, kalian coba tanaman ini. Untuk yang aku ganti di tempatnya Singonanthus kemarin, di sini ada 1 tanaman baru, nggak tahu kemarin aku lihat orang posting katanya ini tanaman air. Terus ada beberapa master yang komen beli juga, jadi akhirnya aku coba beli juga. Nggak tahu bertahan apa enggak karena waktu pas di perjalanan dia udah sakit. Harganya lumayan, sebatang kayak gini tuh 85.000 kemarin. Terus juga ada tanaman potekan anakan dari Crinum calamistratum punya aku di tank penampungan ya. Jadi aku taruh di sini aja numpang nutrisi. Dan kayaknya video kali ini kayak gitu aja dulu. Selanjutnya kita bakalan nyeting tank yang 120 cm. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.